Setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan, Susiati hidup dalam penderitaan dan penyesalan. Orang yang pernah berjanji akan kembali untuk mempersiapkan pernikahan mereka selamanya tidak bisa menepati janjinya. Dari pengantin yang dikagumi semua orang, Susia tiba-tiba menjadi gadis yang menyedihkan. Bahkan saat mengunjungi makam suaminya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia tidak bisa menahan air matanya dan membungkuk untuk menciumnya untuk terakhir kalinya. Tapi saat berbalik untuk pergi, dia terkejut melihat Tang Jingsing, suaminya, berdiri tepat di depannya. Dalam sekejap, dia berlari untuk memeluk dan menciumnya dengan penuh gairah. Ciuman itu sangat manis hingga dia tidak ingin bangun. Ketika terbangun keesokan paginya dalam keadaan linglung, dia mendengar Huai Qin, sahabatnya, mengatakan bahwa dia pingsan di aula kemarin. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Untuk menghiburnya, Huai Qin telah memesan tiket kapal pesiar agar Susia bisa berkeliling dunia. Namun, selama setengah tahun itu, rasa sakit di hatinya tidak kunjung hilang. Kembali ke rumah lamanya dan suasana hati yang gelisah, dia menjatuhkan diri ke sofa dan tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Sekali lagi, pria itu, yang wajahnya persis sama dengan suaminya, muncul lagi. Dia berpikir bahwa dia berhalusinasi. Setelah mencari informasi di internet, Susia mulai percaya bahwa dia menderita skizofrenia. Bingung dan gelisah, dia mendekatinya dan berbisik bahwa dia mungkin terlalu sakit. Ketika pria itu hendak pergi, dia tiba-tiba memeluknya dari belakang, membisikkan kata-kata cinta untuk mendiang suaminya. Saat itu juga, saudara perempuannya, Nian Qi, muncul. Dan kebenarannya terungkap, dia bukan Tang Jingsing, melainkan Lu Nianbai, adik laki-laki dari bibi dari pihak ibu. Kejutan itu membuat kepala Susia berputar. Bagaimana bisa pria ini begitu mirip dengan suaminya? Tidak rela, dia memulai perjalanan untuk menyelidiki identitas aslinya. Dia mencoba segala cara untuk mendapatkan informasi darinya, dari putaran pertama hingga putaran ketiga, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, satu-satunya cara yang tersisa baginya adalah diam-diam mengambil rambutnya untuk tes DNA. Setelah berhasil mendapatkan sampel rambut dari jaketnya, Susia mencoba segala cara untuk mendekati Nianbai. Dia berpura-pura membantunya memijat tetapi malah canggung dan membuatnya tidak nyaman. Ingin menebus kesalahan, dia menawarkan diri untuk memotong rambutnya tetapi tanpa sengaja membuatnya jatuh tersungkur. Saat keduanya berada dalam posisi yang sulit dijelaskan, saudara perempuannya masuk. Karena malu, Susia tergagap berbohong lalu melarikan diri dari tempat kejadian. Malam itu, rencana sebenarnya dari dua bersaudara Nianbai dan Nian Qi dimulai. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan Haoat-Hi Corporation, di mana Susia menjadi pemiliknya. Mereka ingin merebut kembali saham yang pernah menjadi milik keluarga mereka. Berkat bakatnya, Nianbai berhasil diam-diam mengambil ponsel sekretaris ayah Susia dan mendapatkan informasi internal tentang lelang yang akan datang. Namun, berkas tender tidak ada di perusahaan, melainkan disimpan di ruang kerja ayah Susia di rumah pribadinya. Dia meminta saudara perempuannya untuk mencuri kuncinya. Malam itu, saat keduanya sedang merencanakan, lampu tiba-tiba menyala dan Susia muncul. Tepat ketika dia hendak mencari sesuatu untuk makan malam, dia melihat pemandangan yang mencurigakan. Nianbai dengan cepat menggunakan kecantikannya yang luar biasa untuk menyembunyikan kunci yang ada di tangannya. Susia yang terkejut karena serangan mendadak itu, merasa sangat bingung setelah Nian Qi pergi. Dalam hatinya, dia mulai merasa curiga, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Nianbai. Tanpa membuatnya menunggu lama, dia kembali mengungkit kejadian di pesta pemakaman di mana dia tiba-tiba berlari dan menciumnya. Setelah itu, dia membalikkan fakta, bersikeras bahwa dialah yang mengambil inisiatif. Susia bingung, mengira dia karena terlalu merindukan mantan pacarnya, tidak bisa mengendalikan diri dan mencium pria itu. Dengan rasa malu, dia diam-diam pergi. Anehnya, hari itu adalah hari ulang tahun Susia. Tapi orang yang tidak melupakan hari ini adalah Huai Qin. Dia tidak hanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya, tetapi juga berbagi cerita dan melihat bintang jatuh bersamanya. Dalam suasana yang hangat itu, Huai Qin memberinya gelang yang diukir dengan tulisan Hoi Nong dan Haoan Huo Giut, yang merupakan gabungan dari 3 huruf pertama namanya. Di depan ketulusan itu, Susia tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya. Setelah malam yang emosional itu, ketika dia kembali ke rumah, dia tiba-tiba bertemu dengan Nianbai. Dia menggunakan nama sepupu untuk memberinya nasihat dan menyuruhnya agar tidak pulang larut malam. Meskipun merasa tidak nyaman dengan campur tangan ini, Susia tak bersikap sopan. Nianbai tahu bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya, jadi dia berencana berpura-pura mabuk untuk mendapatkan kontrak tender Haoat-Hi dengan segala cara. Ketika dia mabuk dan dalam keadaan linglung, Susia tidak bisa membedakan kenyataan, mengira dia adalah Tang Jingsing, kekasihnya yang sudah meninggal. Dia memeluknya, mengucapkan kata-kata cinta, bahkan melakukan tindakan berani dengan meraba-raba tanpa kendali. Nianbai terpaksa mengingatkannya tetapi dia malah semakin mendekat. Tepat ketika semuanya hampir di luar kendali, dia tertidur karena pengaruh alkohol. Memanfaatkan kesempatan itu,
Nian Bai segera memotret semua dokumen tender HOAT. Namun, sebelum sempat meninggalkan ruangan, dia berpapasan dengan Susia. Dia masih mabuk dan secara tidak sengaja melihatnya menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Dalam kebingungan, Nian Bai terpaksa mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah Tang Jingsing. Awalnya Susia sangat terkejut, tetapi kemudian dia menangis dan memeluknya, mengungkapkan kerinduan yang tak terlukiskan. Dia mencoba menghiburnya. Alasan mengapa dia harus mengubah identitasnya belum diungkapkan karena Susia tidak bisa menahan emosinya. Sementara itu, dia terus menciumnya. Meskipun dia menolak, pada akhirnya Tang Jingsing tidak bisa lepas dari luapan emosi yang kuat. Keduanya terbawa suasana dari pintu masuk hingga kamar tidur, membiarkan emosi yang tertekan sekian lama meledak. Namun, tepat pada saat klimaks, Susia tiba-tiba tertidur. Melihatnya tertidur lelap, Tang Jingsing tanpa sadar bertanya-tanya. Meskipun dia tahu dia adalah putri musuhnya, mengapa dia masih tidak bisa berhenti merasa terharu? Ketika terbangun keesokan paginya, Susia tiba-tiba menciumnya tetapi segera menendangnya dari tempat tidur. "Lu Nian Bai, kau sudah tua tapi masih nakal." Mendengar kalimat ini membuat Tang Jingsing terdiam. Ternyata dia sudah melupakan semua yang terjadi tadi malam. Dia terus meminta maaf karena bersikap keterlaluan dan berharap dia mau memaafkannya. Untuk mengingatkannya, Lu Nian Bai menunjukkan bekas luka yang ditinggalkannya di tubuhnya, tindakan yang pernah dia lakukan pada mantan pacarnya. Setelah itu, Susia menerima hasil tes DNA. Dia masih tidak bisa mempercayai kebenarannya, selalu curiga bahwa sepupunya adalah dia. Tetapi hasil tes membuatnya putus asa, dan kedua orang itu bukan orang yang sama. Dalam suasana hati yang gelisah, Susia pergi ke bar. Dalam mabuknya, dia memesan makanan favorit mantan pacarnya, 5 tusuk sate ayam. Pemilik bar mengatakan bahwa orang di meja sebelah telah membeli semuanya. Dia berjalan terhuyung-huyung ke meja Lu Nian Bai dan mengambil tusuk sate terakhir. Tindakan itu membuatnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Untuk alasan yang belum terungkap, Tang Jingsing dalam identitas Lu Nian Bai selalu diam-diam melindunginya. Ketika dia diganggu oleh para preman, dia tidak ragu untuk turun tangan. Beberapa waktu kemudian, Susia secara resmi kembali ke perusahaan. Lu Nian Bai diam-diam memujinya. Tidak disangka, gadis kecil ini terlihat sangat cantik saat berdandan. Susia beralasan ada janji untuk meninggalkan perusahaan, tetapi sedetik kemudian dia kembali dan memeluknya dari belakang, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah pelukan perpisahan. Melihat wajah Nian Bai menjadi serius, dia segera mengatakan bahwa itu adalah cara sapaan ala barat dan bergegas pergi, membuat Nian Bai berpikir, gadis ini masih sama anehnya seperti saat pertama kali bertemu. Saat ini, Lu Nianqi sedang menghibur ayah Susia. Pria itu masih mengeluh tentang kegagalan dalam lelang, tidak menyadari bahwa orang di sampingnya sedang merencanakan pengkhianatan. Ketika dia mengetahui bahwa pria itu sedang membuat surat wasiat, dia segera memberitahu Lu Nian Bai. Keduanya curiga bahwa dia berencana membagi sahamnya untuk putrinya, Susia. Karena marah, Lu Nianqi menggeledah rumah hingga perusahaan tetapi tetap tidak menemukan surat wasiat. Lu Nian Bai kemudian mengusulkan kesepakatan. Jika dia membantunya masuk ke perusahaan 1MU, yang saat ini dikelola oleh Susia, dia akan membantu menemukan surat wasiat itu. Setelah berhasil masuk ke 1MU, Lu Nian Bai menyelinap ke ruang kerja Susia untuk mencari petunjuk. Saat itu juga, Susia masuk. Bayangan Tang Jingsing muncul dengan jelas di benaknya. Setelah menenangkan diri, dia bertanya mengapa dia masuk ke kamarnya. "Aku hanya ingin tahu siapa pria bernama Tang Jingsing itu sampai kau terus bilang aku mirip dengannya," jawabnya. Susia memuji mantan pacarnya sambil tidak lupa merendahkan sepupunya. "Dia 100 kali lebih baik darimu." Memanfaatkan kesempatan itu, Lu Nian Bai menyerang, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi pengganti. Keduanya bertukar kata dan tujuannya akhirnya tercapai, yaitu mendapatkan sidik jari Susia. Malam itu, dia menyelinap masuk, membuka brankas, dan mendapatkan salinan kedua dari surat wasiat. Setelah mengetahui bahwa semua aset ditinggalkan untuk Susia dan tidak ada bagian untuknya, Lu Nianqi marah. Bertahun-tahun ini dia rela berada di sisi pria itu meskipun usianya seumuran ayahnya, tetapi pria itu tidak meninggalkan apapun untuknya. Segera setelah itu, Lu Nianqi menyuruh adiknya untuk pindah dan memulai rencana serangan baliknya. Sangat cepat, ayah Susia dibawa ke rumah sakit. Susia merawat ayahnya di samping ranjang. Dia mengingat kata-kata dokter dan sangat khawatir ayahnya mungkin tidak akan selamat. Memikirkan orang-orang terkasih di sisinya yang satu persatu meninggalkannya, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, berharap semua kesengsaraan akan berlalu. Pada saat ini, Lu Nianqi yang gembira atas kemenangannya, datang ke rumah baru adiknya untuk mengadakan pesta perayaan. Pada saat ini, dia juga menceritakan tentang keluarga Su, berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak akan selamat. Cepat atau lambat, properti keluarga Su akan menjadi miliknya. Ketika mengetahui Susia sedang merawat ayahnya di rumah sakit, Lu Nian Bai segera mendatanginya. Dia buru-buru melepas jaketnya untuk dijadikan selimut dan dengan cepat menyesuaikan posisi tidur yang nyaman untuk orang yang disayanginya. Saat dia sedang menatapnya,
seseorang datang mencari Susia. Setelah mengetahui bahwa Susia saat ini sangat sibuk dengan desain produk baru dan juga merawat ayahnya yang sakit parah. Meskipun demikian, dia masih sangat kuat melihat wanita yang dicintainya adalah putri dari musuhnya. Hatinya sedikit bergejolak saat ini, tetapi dia tidak ingin menipu dirinya sendiri lagi. Dia memutuskan untuk melindungi orang yang dicintainya mulai sekarang. Setelah tidur nyenyak, Susia bangun dan melihat pesan dari sepupunya yang mengajaknya bertemu di lantai bawah. Dia melihatnya dari jauh, memegang pot bunga dandelion sambil berjalan ke arahnya. Cara dia berpakaian membuat Susia terkejut. Ketika dia mendekat, dia bahkan menipu dia dengan mengatakan ada ular, membuat Susia sangat ketakutan. Karena ingin orang yang disayanginya bahagia, Nianbai sengaja menggodanya agar tertawa dan memberinya bunga dandelion. Setelah itu, Nianbai juga sengaja membuatnya kesal agar Susia meniup bunga dandelion itu sendiri. Dia sangat senang karena tahu sepupunya sengaja datang untuk menghiburnya. Tapi dia masih bersikeras berbohong. Aku dengar setelah meniup dandelion, kesedihan juga akan terbang terbawa angin. Aku tidak tahu itu benar atau tidak, jadi aku ingin kau mencobanya. Meskipun Nianbai sengaja berbohong, Susia tetap berterima kasih atas kebaikannya. Dia curhat tentang perusahaannya yang akhir-akhir ini membuatnya sangat frustasi, tidak bisa mencapai KPI dan target yang ditetapkan perusahaan. Namun berkat dorongan tulusnya, Susia segera mendapatkan kembali semangatnya dan memutuskan untuk kembali ke perusahaan untuk melihat-lihat. Malam itu, ayah sang pemeran utama wanita sadar. Dia dengan gembira memberitahu Lu Nianqi. Wanita itu berpura-pura senang, tetapi setelah menutup telepon, dia mengutuknya. Susia diberitahu oleh bawahannya bahwa Louis menekan Suka untuk membantu model gelang yang laris. Dia merasa kemampuan promosi penjualan Louis benar-benar terkenal. Jika dia bisa mengundang pria itu sebagai perwakilan merek, maka produk Tang Mata M Huyen yang dia curahkan akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia mendengar stafnya mengatakan sangat sulit untuk mendekati dewa sebesar dia. Meskipun begitu, Susia tetap memutuskan untuk bekerja keras. Namun apa yang tidak dia ketahui adalah Louis yang dia cari jauh di kaki langit ternyata ada di dekatnya. Nianbai menerima pesan dari Susia, dan dia tersenyum sinis. Dia berpikir jika dia setuju dengannya terlalu mudah, dia akan kehilangan harga dirinya. Jadi dia menggunakan akun anonim untuk mengirim pesan kepada Susia, memberitahu dia bahwa Louis ada di kompleks perumahan Tianhuang. Dia juga menggambarkan Louis sebagai pria yang sangat tampan dan memiliki selera berpakaian yang bagus. Setelah mengirim pesan, dia dengan bangga menyesap secangkir kopi yang baru saja dia beli di distrik 1. Dia berpikir bahwa betapapun bodohnya dia akan menyadari bahwa Louis adalah dirinya. Seperti yang diharapkan, Susia datang ke kompleks perumahan Tianhuang sejak pagi. Tapi dia tidak bisa masuk karena keamanannya terlalu ketat. Tepat pada saat itu, Lu Nianbai sedang berlari. Setelah memanggilnya beberapa kali, dia akhirnya datang ke tempatnya. Mengetahui Nianbai tinggal di sana, dia memintanya untuk membawanya masuk. Siapa sangka, saat itu dia tidak ingin menerima hubungan dekat ini. Karena desakan dan panggilan sepupu yang manis dari Susia, akhirnya Nianbai membawanya masuk. Susia terus bertanya kepada sepupunya, apakah kau tahu ada selebriti internet terkenal bernama Louis di area ini? Apakah kau pernah bertemu dengannya? Melihat sepupunya tampak cuek dengan urusan luar, pemeran utama wanita mulai memohon agar dia diizinkan untuk tinggal sementara di sana. Dengan begitu, dia tidak perlu repot bolak-balik karena dia harus bertemu dengan Louis. Nianbai menolak dan tidak mengizinkan sepupunya untuk tinggal bersamanya. Dia tidak ingin ada orang lain yang memengaruhi hidupnya. Meskipun pemeran utama wanita mengatakan dia akan mengikuti semua permintaannya, dia rela dianggap seperti udara tetapi tetap tidak bisa meyakinkan dia. Ada sedikit keringanan, tapi tidak signifikan. Karena rengekan Susia, Nianbai takut orang lain akan melihat dan menertawakannya. Akhirnya, dia setuju untuk membiarkan keponakan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya itu tinggal bersamanya. Melihat ruangan yang indah di depannya, Susia tidak berhenti memuji. Siapa sangka, Nianbai mengajukan syarat bahwa semua yang ada di sini harus mengikuti selera dan gayanya. Mendengar itu, Susia bertanya kepadanya, mulai sekarang, aku harus memakai baju warna apa? Warna rambutku juga harus mengikuti seleramu? Nianbai segera mendorongnya ke dinding dan berkata, jika kau suka, aku akan memanjakannya. Hanya saja aku tidak tahu kau pakai ukuran berapa. Tindakannya itu membuat Susia segera menghentikannya dan mendorongnya menjauh. Nianbai lalu berkata, sebaiknya kau bersikap seperti itu. Kalau tidak, pergilah dari sini. Melihat sepupunya tidak mau mengizinkannya tinggal, Susia segera memeluknya dan mengatakan bahwa dia akan menancapkan akar di sini sampai dia bertemu Louis. Tepat setelah itu, kakak perempuan Nianbai juga datang. Susia melihatnya dan langsung keluar untuk berjalan-jalan agar kedua bersaudara itu bisa berbicara. Melihat kakaknya menatapnya, Nianbai mengatakan bahwa dia telah membocorkan alamatnya kepada Susia. Lalu dia menceritakan rencananya. Dia ingin menggunakan identitas Louis untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Susia.
Kakaknya berkata bahwa moto Louis selama ini adalah tidak bekerja sama secara komersial. Nianbai mengatakan bahwa dia saat ini membuatnya mengeluarkan banyak tenaga untuk membangun hubungan dengan Louis. Dia menyuruh kakaknya untuk tenang dan mempercayainya. Setelah itu, Lu Nianqi juga bertanya tentang kata sandi pintu baru yang baru saja dia ganti. Tapi dia tidak ingin kakaknya keluar masuk rumahnya sembarangan. Dia segera mengatakan bahwa dia bukan anak kecil lagi dan tidak akan melupakan kata sandi rumahnya. Saat ini, Susia sedang berdiri di samping tempat sampah, berpikir bahwa tempat sampah adalah tempat yang paling mudah untuk membocorkan rahasia. Begitu berpikir, dia langsung menggeledah tempat sampah itu tanpa memikirkan harga dirinya. Dia berharap bisa menemukan petunjuk tentang Louis. Nianbai menyaksikan momen ini dari kejauhan. Tak percaya, ia melangkah maju untuk menghentikannya. Susia menjelaskan bahwa Louis tinggal di luar negeri dan pasti memiliki informasi pengiriman. Selama dia menemukan informasi itu, dia akan dapat melacak Louis. Lu Nianbai tidak tahan dengan keponakannya ini, jadi dia menggendongnya dan membawanya pulang. Tepat pada saat itu, seorang fotografer dari kejauhan mengambil gambar mereka berdua. Segera setelah mereka masuk ke dalam rumah, dia mencuci tangan keponakannya. Perasaan kedekatan dan kepedulian dari pamannya ini sangat mirip dengan pacarnya yang telah meninggal. Di dalam hati Susia, muncul perasaan yang tak terlukiskan. Melihat bahwa dia tidak berhenti, Susia terpaksa angkat bicara. Jika kamu terus mencucinya, tanganku akan hancur. Setelah itu, ia mengangkat ke panggung dan dengan lembut mengeringkan tangannya dengan handuk. Susia memujinya karena terampil, dan Nianbai menjawab bahwa tangan adalah wajah kedua seorang gadis. Kemudian, dia mengeluh bahwa tangannya kasar. Dia dengan kesal mengatakan bahwa tangannya yang bekerja sepanjang hari pasti tidak selembut tangan gadis-gadis di sampingnya. Setelah mengatakan itu, dia marah dan pergi dari sana. Tak disangka, Nianbai meraih tangannya dan segera setelah itu, memaksanya ke dinding. Keduanya saling menatap, dan kemudian dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Aku tidak memperlakukan semua orang seperti ini, kecuali jika aku tertarik. Setelah mengatakan itu, dia pergi, meninggalkan Susia dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, Susia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia bisa jatuh cinta pada pria yang penuh tipu muslihat seperti itu. Kembali ke kamarnya, Nianbai berpikir dia harus menemukan cara agar gadis itu segera menyadari bahwa dia adalah Louis. Jadi, segera ia berlari mencari Nianbai untuk memberitahu bahwa Louis telah memperbarui media sosialnya. Selain itu, tempat tinggal Louis berada di gedung yang sama dengannya, membuatnya bersemangat karena akan segera menemukan petunjuk. Dia buru-buru pergi bertanya ke rumah-rumah tetangga, yang membuat Nianbai menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak mengerti apakah gadis itu pura-pura bodoh atau benar-benar bodoh. 10 menit berlalu dengan cepat, dia kembali dengan wajah muram. Karena lantai atas dan bawah bukanlah tempat tinggal Louis. Dia memandangnya dan hanya bisa pasrah dengan kebodohan ini. Segera setelah itu, dia memperbarui media sosialnya dengan lebih jelas. Tetapi gadis bodoh itu masih tidak menaruh kecurigaan apapun padanya. Segera setelah itu, Huaiqin mengikuti alamat yang diberikan Susia dan mengetuk pintu rumah Nianbai. Saat dia melihat Nianbai, dia sangat terkejut. Karena Nianbai terlalu mirip dengan Tang Jingxing yang sudah meninggal. Segera setelah itu, Susia muncul dan memperkenalkan kedua pria itu. Kedua pria itu berjabat tangan dan menyapa, tetapi di dalam hati mereka diam-diam merasa cemburu. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki saat lahir ke jabat tangan yang tidak mau dilepaskan itu. Membuat Susia tidak bisa diam lagi. Terpaksa angkat bicara untuk memisahkan keduanya. Susia berterima kasih kepada Huaiqin dengan mengundangnya makan. Mereka berdua berencana makan di luar, tetapi Nianbai menyuruh mereka makan di rumah dan dia menawarkan diri untuk memasak. Jadi, saat memasak, Nianbai sengaja ingin memisahkan keduanya. Dia terus-menerus menyuruh Susia untuk membantunya, padahal semuanya selalu ada di sampingnya. Melihat itu, Huaiqin menawarkan diri untuk membantunya di dapur. Setelah kedua pria itu masuk ke dapur, hidangan pun selesai disiapkan. Tetapi sayangnya, porsi yang Nianbai berikan untuk Huaiqin sungguh lucu. Susia melihatnya dan buru-buru membagi porsinya dengan Huaiqin. Hal ini membuat Nianbai memandang mereka dengan tatapan tidak senang di hatinya. Sebelum berpamitan, Huaiqin mengkhawatirkan Susia. Dia tidak ingin gadis itu tinggal bersama Nianbai. Dia merasa tidak aman. Tetapi Susia mengatakan bahwa pamannya itu hanya terlihat seperti itu dari luar, padahal di dalam hatinya lembut. Selain itu, dia perlu bertemu Louis. Jika tidak, penjualan perusahaan tidak akan bisa diselamatkan, jadi Huaiqin pun hanya bisa mendukungnya. Begitu Susia pergi, dia langsung menelepon anak buahnya untuk menyelidiki informasi tentang Lu Nianbai. Begitu Susia masuk ke rumah, pamannya yang balas dendam itu membuatkan segelas air lemon untuk keponakannya. Tak disangka, Susia baru minum seteguk sudah tidak tahan karena rasanya terlalu asam. Sang tokoh utama wanita tidak ingin bertengkar lagi dengannya dan pergi, tetapi ditarik oleh Nianbai dan dipaksa ke meja. Keduanya saling bertatapan dan segera setelah itu Nianbai mendekat dan menciumnya. Susia terkejut dicium, tetapi
tetapi tidak bereaksi. Nian Bai menatap matanya lalu menciumnya lagi. Kali ini Susia menghentikannya dan bertanya mengapa dia melakukannya. Dia berbohong dan mengatakan suasana tadi sangat cocok untuk berciuman. Dia pikir pikiran mereka berdua sama. Ketika mendengar Susia menyangkalnya, Nian Bai berbalik dan pergi. Sang tokoh utama wanita merasa campur aduk dan menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh cinta. Dia bukan Tang Jingxing, tetapi sebelum perasaannya sempat stabil, Nian Bai kembali dan memberinya permintaan, melarangnya. Setelah ini, dilarang membawa siapapun ke sini. Susia menolak. Dia berkata lagi bahwa ini adalah rumahnya, jika tidak patuh maka pindahlah keluar. Susia yang marah mengembalikan 50% uang sewa, mengatakan bahwa setelah ini dia akan membawa siapapun yang dia suka. Meskipun Nian Bai tidak setuju, gadis itu tidak peduli. Tepat pada saat itu, Susia melihat patung yang persis sama dengan Louis di media sosial. Nian Bai menyarankan bahwa patung ini unik. Dia mengira gadis itu akan menyadari bahwa Louis adalah dirinya. Tak disangka, dua kata ini barang palsu membuatnya hanya bisa pasrah. Dia akhirnya pergi dari sana, meninggalkan Susia sendirian bercerita tentang kerjasamanya dengan Louis. Melihat Susia tidak kunjung memiliki kesempatan untuk bertemu orang yang dicari, Huai Qin memberikan ide dan mengatakan bahwa akan ada perayaan. Jika mereka mengadakan pesta topeng, ada kemungkinan mereka bisa mengundang pria itu. Karena Louis tidak ingin mengungkapkan identitasnya, mereka berdua merasa ide ini sangat bagus dan melanjutkan rencana. Malam itu, Xia terus mencoba berbagai gaun cantik untuk persiapan acara sosial, dan Nian Bai bertindak sebagai juri. Setiap gaun yang dia kenakan membuatnya terlihat sangat cantik. Tetapi Nian Bai tidak ingin orang yang dicintainya berpakaian terlalu terbuka, jadi dia terus-menerus memintanya untuk menyingkirkannya. Akhirnya, dia berhenti pada gaun merah yang menawan. Malam itu, dalam mimpinya, Susia memasuki pemandangan yang sangat indah. Segera setelah itu, dia melihat Lu Nian Bai mendekatinya. Dalam suasana romantis, Nian Bai hendak memberinya ciuman manis, tetapi dihentikan oleh Susia yang mengatakan bahwa dia adalah pamannya. Nian Bai pun angkat bicara, "Mengapa saat menciumku, kamu tidak berpikir kalau kamu adalah keponakanku?" Di hadapan pertanyaan Nian Bai, Susia tidak bisa menjawab dan keduanya segera tenggelam dalam ciuman manis. Keduanya sangat bahagia saat bersama. Tepat di saat puncak, Susia malah jatuh dari tempat tidur. Saat itulah Susia menyadari bahwa itu hanya mimpi. Tetapi mimpinya begitu nyata sehingga membuatnya merasa malu sekaligus berharap itu adalah kenyataan. Akhirnya, tibalah malam pesta dansa. Susia merapikan penampilannya dan Huai Qin bahkan membantunya memilih warna lipstik dan merias wajah anggota timnya sendiri. Di pesta itu, Lu Nian Bai muncul dengan topeng. Orang-orang Susia sangat terkejut saat mengetahui Louis telah datang, dan segera gadis itu melaporkan berita ini kepada Susia, menggambarkan Louis mengenakan topeng pet. Maka Susia dan Huai Qin mulai mencari target tepat pada saat Nian Bai sedang mengobrol dengan kakaknya, Nian Qi. Huai Qin mendatangi Nian Bai, mendengar percakapan mereka berdua, dan juga mengetahui bahwa Lu Nian Bai adalah Louis. Huai Qin langsung turun tangan dan menyuruh anak buahnya untuk meminta beberapa orang yang menyamar sebagai Louis muncul di pesta. Bertekad untuk tidak membiarkan tujuan Lu Nian Bai berhasil, maka Susia menemukan target seperti yang dijelaskan, tetapi ada banyak pria yang mengenakan topeng Venus perak. Tepat saat Susia memikirkan cara untuk mendekati target yang tepat, target itu pun muncul. Nian Bai melihat Susia berjalan ke arahnya. Di dalam hatinya, ia penasaran bagaimana perasaan Susia jika dia tahu bahwa dia adalah Louis. Tetapi rasa penasarannya tidak terjawab karena Susia sedang berjalan ke tengah panggung. Dia percaya bahwa lagu Tianli, "Oh" yang telah disiapkan untuk pesta topeng ini akan membantu Louis yang asli untuk muncul. Jadi, Susia menghayati lagu itu dengan tarian yang sangat menawan dan indah. Tepat saat gadis itu khawatir Louis tidak akan muncul, sebuah tangan menyentuh tangannya. Mata keduanya bertemu dan segera setelah itu, mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan tarian dengan sempurna. Tetapi saat menari, Susia memandangnya dan bayangan mantan pacarnya kembali muncul. Susia curhat padanya tentang pacarnya yang telah meninggal, bahwa hari yang dia pikir paling bahagia juga merupakan hari dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihatnya. Nian Bai menghiburnya, menyuruhnya melupakan masa lalu dan hidup dengan baik untuk saat ini, tetapi Susia mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Segala sesuatu tentang orang itu selalu muncul di benaknya, membuatnya seolah-olah sesak napas. Melihat kalung yang pernah dia berikan sebelumnya dan pengakuan Susia, Nian Bai berusaha menahan diri dan pergi dari sana. Melihat Nian Bai melangkah pergi, dia berteriak, "Tang Jingxing!" Pada saat itu, Huai Qin juga muncul. Susia mengatakan dia melihat Tang Jingxing, tetapi pria itu berpikir bagaimana mungkin orang mati bisa hidup kembali dan menghibur Susia beberapa patah kata. Sekembalinya ke rumah, kakaknya memarahinya habis-habisan karena kemunculannya hari ini. Besok pasti akan menjadi topik hangat di media sosial, kata kakaknya menambahkan, "Di antara kalian berdua tidak akan ada kemungkinan." Nian Bai tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam kembali ke rumah. Segera setelah itu Huai Qin menghubungi kakaknya. Ternyata,
orang di balik semua ini adalah Huai Qing yang jahat. Dia bahkan mengancam bahwa jika kakaknya tidak menyelesaikan semuanya dan merusak rencananya, mereka semua akan mati bersama. Esoknya Susia yang lelah beristirahat di rumah sedang melihat-lihat pria tampan, tetapi Nianbai menyela, mengkritik pria di foto dengan berbagai cara. Singkatnya, ia mendorong gadis itu untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Susia yang sangat bodoh tidak mengerti, jadi ia mencari-cari di sekitarnya. Melihat itu, dia berkata, orang itu jauh di ujung langit tetapi dekat di depan mata. Meskipun begitu, gadis itu sama sekali tidak tertarik padanya dan buru-buru mengusir Nianbai. Dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saat mengetahui Susia menyerah dalam mencari Louis untuk bekerja sama, Nianbai tiba-tiba menjadi marah. Susia melihat reaksinya yang berlebihan terhadap masalahnya, lalu menyindir. Segera setelah itu, keduanya saling kejar-kejaran seperti anak kecil di dalam rumah. Rasa sakit yang dirasakan Susia semakin parah. Nianbai berencana membawanya ke rumah sakit. Meskipun kesakitan, Susia tidak lupa untuk merias wajahnya sebelum keluar. Melihat itu dia pun menggendongnya dan membawanya pergi. Ternyata gadis itu menderita wasir, tepat saat dokter meminta Susia untuk menyetujui dan menandatangani formulir operasi dengan anggota keluarga. Susia tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana saat meminta Nianbai untuk menandatangani, tetapi dia tidak perlu memintanya. Nianbai sudah masuk dan juga menandatangani konfirmasi untuknya. Tetapi beberapa hari setelah itu, setiap kali melihat Nianbai, gadis itu akan bersembunyi darinya. Dia tidak bisa melepaskan selimut yang menutupi dirinya. Nianbai menyatakan akan duduk dan menunggu di sana untuk melihat berapa lama dia bisa berada di dalam sana. Susia yang marah menyerang Nianbai, dan saat mereka berdebat, tanpa sengaja mereka menciptakan situasi yang canggung. Tepat saat perawat masuk dan melihat mereka, dia salah paham. Susia buru-buru menjelaskan bahwa mereka bukan sepasang kekasih. Mendengar itu, perawat wanita mengambil kesempatan untuk menggoda Nianbai. Dia juga ingin melihat reaksi Susia, lalu melancarkan rayuan. Pada saat itu, Susia angkat bicara, mengatakan bahwa pamannya sudah berusia lebih dari 50 tahun dan telah bercerai 2 kali, yang membuat perawat wanita itu buru-buru berbalik dan pergi. Nianbai kemudian mendekat dan bertanya mengapa dia menghalanginya untuk menggoda wanita. Susia mencari beberapa alasan untuk menghindarinya, lalu kabur dari sana. Setelah itu, di kamar mandi dia bertanya pada hatinya sendiri, mengapa aku marah, mengapa aku cemburu. Setelah itu, dia menenangkan perasaannya sendiri. Dia berpikir bahwa itu karena obat bius sehingga pikirannya belum jernih, dan dia salah mengira antara mantan pacarnya dan pamannya yang tidak memiliki hubungan darah ini. Setelah dia keluar, mereka berdua kembali berdebat. Nianbai berpikir bahwa karena bagaimanapun juga dia adalah pamannya, maka dia harus memberikan nasihat dengan baik. Kedua paman dan keponakan itu terus berdebat. Nianbai membicarakan penyakit wasirnya. Susia buru-buru menutup mulutnya dan melarangnya untuk memberitahukan masalahnya kepada orang lain. Tepat pada saat ini, Huai Qing yang menyamar juga muncul. Susia melihat situasi yang canggung dan mengatakan bahwa dia sedang memeriksa gigi pamannya, karena dia baru saja mengatakan giginya sakit. Setelah itu, Susia yang tidak ingin Huai Qing tahu tentang penyakitnya sengaja menyembunyikannya, tetapi Nianbai ingin menggodanya dengan terus berbelit-belit. Tetapi di hadapan tatapan isyarat dari Susia, Nianbai pun patuh dan menurutinya. Setelah beberapa saat berbicara, Susia ingin secara halus mengusir Huai Qing. Jadi dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan pamannya dan meminta izin untuk keluar terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi keluar ke lift. Saat kedua pria itu ingin bersaing, Susia merasa tidak nyaman. Ketika Huai Qing bertanya padanya, dia malah menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya, dan kedua pria itu berdebat karena masalah ini. Saat tiba giliran Nianbai untuk berperan, Susia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi dan melepaskan ranjau kecil. Huai Qing melihatnya dan buru-buru mengangkat tangan untuk meminta maaf. Tetapi masalahnya belum berhenti di situ, dia melepaskan bom lagi. Kedua pria itu bersaing untuk memperebutkan hadiah, membuat Susia sangat malu dan tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Meskipun begitu, keduanya masih belum menyerah, mereka selalu berharap dia akan melepaskan bom lagi agar keduanya memiliki kesempatan untuk bersaing memenangkan hatinya. Susia tidak punya pilihan lain selain mengusir kedua pria itu dari lift. Setelah diusir oleh Susia, kedua pria tampan itu saling mempertanyakan. Saat menyelidiki, mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menaklukkan hati Susia. Keesokan paginya, sesampainya di perusahaan, Susia dan Nianbai menerima laporan bahwa produk baru mereka telah dicuri desainnya oleh perusahaan pesaing. Menghadapi situasi ini, Susia segera menghentikan produksi dan meminta untuk memeriksa kamera pengawas. Namun, ketika karyawan itu memberikan USB berisi video, Susia baru menyadari bahwa ada terlalu banyak video yang harus diperiksa. Melihat Nianbai sedang santai, dia pun merajuk dan meminta bantuannya. Tak disangka, pamannya ini malah bersikap acuh tak acuh, seolah-olah itu bukan urusannya. Dia tahu bahwa hanya Nianbai satu-satunya orang yang paling bisa dia percaya di perusahaan. Pada saat itu, Susia menciumnya sekali sebagai permohonan. Tak disangka, Nianbai malah beralasan bahwa Susia memang ingin menciumnya. Mengetahui bahwa ia benar,
Tetapi Susia masih buru-buru menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Mendengar itu, Nianbai menariknya kembali, membalas ciumannya, dan berkata, anggap saja ini sebagai ganti rugi dari keponakan. Setelah mencium orang yang disukainya, suasana hati Nianbai sangat membaik dan setuju untuk membantu Susia melihat kamera pengawas. Saat bekerja, keduanya terus-menerus mengintip satu sama lain, merasa malu dengan tatapan yang sangat sadar. Dengan situasi seperti ini, tidak tahu kapan mereka akan selesai melihat semua rekaman kamera. Waktu berlalu dengan cepat, tiba-tiba langit sudah gelap. Keduanya mengantuk, tetapi masih belum menemukan petunjuk apapun. Untuk mendapatkan kembali semangat, Susia mengusulkan untuk bermain-main dengan Nianbai untuk bersenang-senang. Dia mendekat, membuat Nianbai mengira dia akan menciumnya, tetapi dia malah mendapat sebuah jitakan. Setelah itu, dia juga menyuruhnya melakukan hal yang sama padanya, tetapi Nianbai tidak tega dan hanya menatapnya dalam diam. Dia mendekat dan hendak mencium bibirnya dengan lembut, tetapi saat itu juga Susia membuka matanya. Dia buru-buru mengatakan dia sudah tidak mengantuk, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat menyesal dan jantungnya berdebar kencang. Dia mencari alasan untuk keluar, tetapi ditarik oleh Nianbai karena dia baru saja menemukan video yang telah diedit. Keduanya mengerti bahwa tersangka telah menghapus bagian yang penting. Malam itu, mereka berdua berjalan-jalan. Susia menyalahkan dirinya sendiri karena sejak mengambil alih perusahaan itu merugi. Dia merasa tidak punya bakat bisnis dan ingin menyerah. Di saat sedih, dia teringat mantan pacarnya, Tang Jinsing, dan berharap dia ada di sampingnya saat itu. Mendengar itu, Nianbai menarik Susia ke dalam pelukannya, memberinya 1 menit untuk menganggapnya sebagai mantan pacarnya. Pada saat itu, ia menghibur dan menyemangatinya, dan menegaskan akan selalu mendukungnya dan berada di sisinya. Susia terharu dan menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Setelah tenang, dia memberitahu Nianbai bahwa dia tidak akan menyerah. Dia berterima kasih padanya dan melihat kancing khusus di tangannya. Nianbai menjelaskan bahwa kancing itu dibuat dari kerajinan tangan tradisional. Hal ini membuat Xia kembali teringat pada anjing kaca buatan tangan milik mantan pacarnya. Akhirnya Xia menemukan arah baru untuk produknya. Melihat Xia bahagia, Nianbai pun merasa lega dan membantunya mencari tahu siapa pencuri desainnya. Dengan identitas Louis, Nianbai menghubungi keluarga Luo. Awalnya, TN Luo mengira Louis ingin bekerjasama. Namun, Nianbai kemudian mengungkap pencurian desain Wanmu. TN Luo mencoba menyangkal, tetapi Nianbai telah menemukan fakta bahwa ia melakukan korupsi untuk bisnis pribadinya. Karena terdesak, ia pun harus mengikuti permintaan Nianbai. Malam itu pencuri desain menyelinap ke kantor. Ia melihat file aslinya telah dihapus. Sementara itu, Tuan Luo mengatakan file tersebut belum dihapus, membuatnya sangat kebingungan. Tepat pada saat itu, lampu menyala. Xia memergoki pencuri tersebut. Ternyata, Nianbai telah memberitahu Xia tentang percakapan dengan Tuan Luo. Xia menatap Nianbai dengan mata terkejut. Tidak disangka, paman yang suka bermain-main ini ternyata kenal dengan orang-orang dari kalangan atas. Setelah beberapa petunjuk dari Nianbai, Xia berpikir sejenak lalu memukul meja dan mengatakan ia sudah tahu, membuat Nianbai diam-diam senang, berpikir bahwa ia telah menyadari bahwa ia adalah Louis. Siapa sangka, Xia malah mengatakan bahwa ia adalah gigolo, membuat Nianbai kehabisan kata-kata. Keduanya segera bekerja sama memasang jebakan dan memergoki pencuri desain. Meskipun tertangkap basah, gadis itu tetap bersikeras menyangkal dan bahkan menantang Xia untuk menuntutnya. Karena ia yakin kamera dan file aslinya telah dihapus bersih. Tepat pada saat itu, Huaiqin muncul dan memberikan video yang hilang kepada Xia karena ia telah memulihkannya. Gadis itu segera mengubah sikapnya, menunjukkan wajah menyedihkan, dan terus-menerus meminta maaf. Namun, Xia tidak memaafkannya, memutuskan untuk memecatnya dan menuntutnya sesuai hukum. Xia berterima kasih kepada Huaiqin karena selalu membantunya. Kata-kata Huaiqin selanjutnya membuat Nianbai cemburu. Pulang ke rumah, Nianbai masih merasa kesal tentang Huaiqin. Ditambah lagi, Xia terus-menerus menyebutnya, membuatnya semakin jengkel. Nianbai mendekati Xia dan bertanya, "Aku bisa membantumu sendirian, kenapa harus mencari Huaiqin? Tadi kamu bilang hanya percaya padaku, sekarang kamu berbalik dan mengatakan kepada pria lain bahwa kamu hanya percaya padanya. Aku merasa dikhianati dan sangat marah." Melihat itu, Xia buru-buru meminta maaf dan bujuk pamannya, sambil bertanya-tanya mengapa harus melakukan itu. Nianbai tiba-tiba mendekat dan mengambil kue yang baru saja Xia dekatkan mulutnya, lalu pergi, meninggalkan Xia dengan senyum canggung. Keesokan harinya, kedua paman dan keponakan itu pergi ke rumah seorang master kerajinan tangan tradisional. Xia mencoba membujuknya, tetapi tidak berhasil. Tepat saat Tuan Zhang menutup pintu dan tidak ingin menerima tamu lagi, Nianbai memasukkan tangannya ke pintu dan melukai tangannya. Melihat Xia khawatir,
ia bertanya apakah Xia merasa sakit hati. Mereka berdua saling menatap sejenak. Lalu, Tuan Zhang datang. Xia hendak melanjutkan negosiasi kerjasama, tetapi Tuan Zhang memotongnya dan meminta mereka pergi. Xia buru-buru mengatakan akan segera hujan dan memberi isyarat kepada Nian Bai untuk ikut berakting. Nian Bai segera mengatakan tangannya masih sakit dan berharap Tuan Zhang mengizinkan mereka menginap. Akhirnya Tuan Zhang setuju. Xia meminta 2 kamar, tetapi Tuan Zhang mengira mereka pasangan, mengatakan hanya ada 1 kamar yang tersisa dan hendak mengusir mereka. Mendengar itu, kedua paman dan keponakan itu pun berakting sebagai sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Malam itu, mereka berdua melihat bintang dan bahas rencana untuk meyakinkan Tuan Zhang agar mau bekerja sama. Mereka menebak nama-nama rasi bintang bersama-sama. Nian Bai mengeluarkan ponselnya untuk mencari. Jarak yang dekat membuat jantung Xia berdebar kencang. Tidak tahan lagi, ia beralasan mengantuk dan kabur duluan. Xia menyuruh Nian Bai tidur di fa. Jika ia melampaui batas, ia akan dihukum. Tetapi Nian Bai tidak peduli dan langsung naik ke tempat tidur untuk berbaring di sampingnya. Perebutan selimut yang sengit pun terjadi. Akhirnya Xia mengalah dan membiarkan Nian Bai tidur di ranjang yang sama. Larut malam, melihat Xia digigit nyamuk, Nian Bai rela menjadi umpan agar Xia bisa tidur nyenyak. Namun, saat melihat Xia tidur, ia malah menggodanya. Xia dengan marah memarahi pamnya yang sudah tua tetap tidak tahan diri. Keduanya terus saling menggoda dan akhirnya tertidur. Entah kapan, Nian Bai bangun lebih dulu dan melihat orang yang disayanginya berbaring di sampingnya. Ia merasa bahagia dan dengan lembut mencium keningnya. Melihat Xia hampir bangun, ia segera berpura-pura tidur. Xia terkejut melihat posisinya, buru-buru mengubah posisi, lalu meringkuk di kaki. Malam itu, entung mereka berdebar kencang karena satu sama lain. Pagi harinya, alih-alih pergi, mereka berdua mencari cara untuk mendekati Tuan Zhang. Tuan Zhang mengusir mereka lagi, tetapi Xia tetap gigih membujuknya. Akhirnya, Tuan Zhang memberi syarat bahwa mereka berdua harus membuat produk yang persis sama dengan sampel logam yang ia berikan dalam waktu 1 hari. Jika mereka berhasil, ia akan membicarakan kerja sama. Nian Bai menganggap permintaan ini terlalu sulit bagi 2 orang amatir seperti mereka. Namun, Tuan Zhang tidak mengubah keputusannya. Jika mereka tidak berhasil, jangan harap bisa membicarakan kerja sama. Xia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Mereka berdua memulai tugas itu. Setelah berjam-jam bekerja keras dan teliti, akhirnya produk itu selesai. Keduanya tersenyum bahagia. Namun, produk Tuan Zhang membutuhkan kehalusan dan ketepatan yang mutlak. Melihat hasil kerja mereka berdua, Tuan Zhang tidak puas dan menolak untuk membicarakan kerja sama. Tetapi, saat Xia dan Nian Bai masih menyalahkan satu sama lain, Huai Qin muncul. Saat sedang mengobrol dengan Tuan Zhang di halaman, Xia terkejut dengan kebetulan ini. Ternyata, Huai Qin telah menyediakan platform jaringan luring untuk desa tersebut dan Tuan Zhang adalah perwakilannya. Tuan Zhang sangat menghargai apa yang dilakukan Huai Qin, sementara kedua paman dan keponakan itu diusir olehnya. Nian Bai hendak menolak, tetapi Xia justru menunjukkan antusiasme. Di homestay, Nian Bai yang berpenampilan rapi dan elegan mencari Xia, lalu ia melihat Huai Qin membuka pintu kamarnya. Ia pun masuk dan melihat Xia sedang minum bir. Ia langsung bertanya dan menguliahi keponakannya agar tidak sendirian dan minum alkohol dengan pria di kamar hotel pada malam hari. Xia segera mengingatkannya tentang kejadian kemarin saat mereka berdua juga berada di kamar yang sama, membuat Huai Qin menatap mereka dengan iri. Nian Bai tidak bisa berkata-kata dan beralasan untuk ikut bergabung dengan mereka. Di meja minum, kedua pria itu saling menatap penuh permusuhan. Di bawah hasutan Xia, ketiganya memulai permainan aku punya, kamu tidak punya. Awalnya, Nian Bai pura-pura tidak ingin memainkan permainan murahan ini, tetapi akhirnya terpancing untuk ikut serta. Pertanyaan pertama Xia adalah tentang minum 15 kaleng bir. Ketiganya berhasil melewatinya. Kemudian, Huai Qin mengatakan bahwa ia menyukai seorang gadis selama 5 tahun. Nian Bai juga melipat jarinya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ia pernah tidur di ranjang yang sama dengan Xia. Huai Qin juga melipat jarinya. Xia bertanya, ternyata Huai Qin pernah sakit dan Xia merawatnya lalu tertidur di bahunya. Kedua itu terus-menerus menceritakan kenangan mereka di samping Xia. Semakin Xia mendengar, ia semakin malu. Hingga Huai Qin mengatakan bahwa Xia pernah mabuk dan ia menggendongnya pulang. Setelah itu, Xia buru-buru memasuk. Kalimat menggantung ini membuat Nian Bai sangat cemburu. Namun, Huai Qin tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengusulkan untuk mengganti permainan. Meskipun demikian, rasa cemburu Nian Bai masih belum mereda dan ia berbalik kesal pada pemeran utama wanita. Malam itu, dalam keadaan mabuk, ia mengetuk pintu kamar Xia. Begitu masuk, pertanyaan pertama yang ia tanyakan adalah tentang kejadian tadi. Apakah ada yang terjadi setelah Huai Qin menggendongmu pulang dalam keadaan mabuk? Xia bertanya kembali apakah ia cemburu. Nian Bai mengakui dengan jujur, lalu memasangkan cincin buatan tangannya ke jari Xia. Kamu adalah milikku. Ia menciumnya. Xia mencoba mendorongnya, tetapi tidak bisa lawan emosi terpendamnya. Tubuh yang tadinya dan berusaha melawan perlahan berubah menerima. Mereka berdua melupakan segalanya,
tenggelam dalam momen kebahagiaan. Pagi berikutnya, Xia terbangun dan mendengar suara Nian Bai. Ia malu dan langsung bersembunyi di bawah selimut. Setelah tenang, ia mengatakan kepada Nian Bai bahwa apa yang terjadi tadi malam hanyalah kecelakaan. Saat mereka berdua hendak berbicara, Huai Qin datang. Xia buru-buru mohon Nian Bai untuk bersembunyi. Awalnya ia tidak mau, tetapi akhirnya menurut. Xia keluar untuk berbicara dengan Huai Qin. Belum lama mereka mengobrol, Nian Bai keluar dari kamar. Hal ini membuat senyum Huai Qin langsung menghilang. Xia buru-buru mengarang cerita bahwa pancuran air di kamar Nian Bai rusak, sehingga ia datang untuk mandi di sini. Melihat tidak ada tupun dari kedua pria itu yang mau pergi, Xia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Kedua pria itu saling menatap penuh tantangan. Huai Qin melihat bekas yang ditinggalkan Xia di leher Nian Bai. Nian Bai langsung merasa tidak senang. Keesokan harinya, Xia dan Nian Bai kembali untuk membujuk Tuan Zhang. Meskipun mereka menggunakan segala cara, Tuan Zhang tetap tidak goyah. Xia tahu bahwa Tuan Zhang sedang mencari penerus. Jadi, ia mengusulkan untuk memasukkan produk kerajinan tangan Tuan Zhang ke dalam produk perusahaan sebagai bentuk promosi. Dengan begitu, lebih banyak orang akan tahu dan mungkin akan ada orang yang ingin belajar kerajinan tangan. Benar seperti kata Xia, setelah itu ada siswa yang datang. Ternyata Louis telah mengunggah video promosi kerajinan tangan karpet benang logam sehingga banyak orang ingin datang untuk belajar. Saat Xia masih bertanya-tanya tentang Louis, Tuan Zhang setuju untuk bekerja sama, membuat kedua paman dan keponakan itu gembira. Setelah Tuan Zhang pergi, Xia melihat kembali unggahan Louis dan bertanya-tanya mengapa ia memiliki foto itu. Ia teringat kembali pada saat-saat ia mencari tahu tentang Louis sebelumnya. Semua kebenaran terungkap di depan matanya. Akhirnya, ia menyadari bahwa paman di depannya adalah Louis yang telah ia cari selama ini. Nian Bai mengetuk pelan kepalanya dan berkata, "Aku pikir dengan otak logismu, seumur hidup pun tidak akan menyadariku. Untungnya, akhirnya kamu menyadarinya." Xia dengan senang hati menyebutkan kerjasama mereka sebelumnya, tetapi Nian Bai tidak menerima jalan belakang. Ia meminta Xia untuk menunjukkan ketulusan dan keinginannya untuk bekerja sama. Xia terus-menerus menyatakan bahwa ia adalah mitra yang paling tulus dan dapat dipercaya. Tetapi Nian Bai tetap menolak dan menyuruhnya untuk menemukan cara untuk membuktikannya. Karena itu, keesokan harinya Xia membuntuti Nian Bai. Melihat Nian Bai mengabaikannya, Xia berteriak keras, membuatnya berhenti. Gadis itu membuat simbol hati untuk menunjukkan niat baiknya untuk bekerja sama. Tepat saat keduanya sedang mendiskusikan produk, seorang anak laki-laki dengan sepeda melaju kencang. Melihat sekotak susu di dekatnya, Xia hendak melakukan penyelamatan putri menyelamatkan pahlawan. Tetapi, saat ia bergegas keluar, ia teringat pada gaun barunya yang disewa, lalu bersembunyi di belakang Nian Bai agar susu itu mengenai Nian Bai. Xia buru-buru meminta maaf dan hendak membersihkan noda untuknya. Tetapi kakinya tersandung, membuatnya jatuh ke pelukan Nian Bai. Nian Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium keningnya. Xia dengan canggung mengatakan itu hanya kecelakaan. Cium kening itu seperti cara menyapa orang barat. Mendengar itu, Nian Bai langsung memperagakan berbagai jenis ciuman sapaan yang pernah ia lakukan di luar negeri. Setiap ciuman membuat jantung Xia berdebar kencang. Perasaan yang campur aduk membuatnya tidak tahan lagi. Ketika ciuman itu hendak menyentuh bibirnya, ia buru-buru menahannya, mengatakan bahwa ia sudah tahu dan berusaha pergi. Kembali ke kamar, Xia dipenuhi oleh bayangan pamannya. Untuk menenangkan dirinya, ia berbohong pada dirinya sendiri bahwa ia berdebar karena Nian Bai mirip dengan mantan pacarnya. Pagi berikutnya, saat mereka berdua sedang menyiapkan sarapan, bel pintu bunyi. Xia membukanya. Ternyata yang datang adalah Huai Qin. Untuk bersaing dengan Nian Bai, ia pindah ke seberang rumah Xia dengan alasan agar dekat dengan kantor. Ia juga memberikan pot tanaman kesayangannya kepada Xia. Keduanya terus mengobrol, membuat Nian Bai cemburu dan sengaja menggores tangannya. Xia buru-buru mencari plester untuknya. Saat sedang mencari di dalam kotak-kotak di kamar tidur Nian Bai berlari masuk untuk menghentikannya. Xia terkejut. Nian Bai mengatakan ia setuju untuk bekerja sama, lalu nariknya keluar dan tidak membiarkannya mencari plester lagi. Ternyata, di dalam kotak itu ada anjing kaca yang sering disebutkan Xia. Takut rahasia bahwa ia adalah Tang Jingxing terungkap, ia menghentikannya. Ia teringat kembali pada kecelakaan Tang itu, tetapi justru Lu Nianqi yang menyelamatkannya. Dan Lu Nianqi juga yang memberitahunya bahwa ayah Xia adalah dalang di balik semua itu. Sebelum itu, mereka berdua sudah saling mengenal ketika Xia belum dibawa kembali ke keluarga Hua dan belum menjadi Hua Ruoyu. Ketika mengetahui hal itu, ia merasa sangat menderita. Karena sangat merindukannya, ia diam-diam kembali mengunjunginya, tetapi ia malah mengetahui berita bahwa gadis miskin itu tiba-tiba menjadi Phoenix, serta berita bahwa calon suaminya meninggal di luar negeri. Oleh karena itu, Tang Jingxing menyamar untuk melihat kekasihnya dari jauh. Ia diam-diam melewatinya dan diam-diam berjanji akan menemukan pelakunya agar ia bisa kembali menemuinya secara terhormat. Setelah itu, ia meminta bantuan Nianqi untuk mengganti nama dan identitasnya menjadi adik laki-laki Nianqi di pemakaman untuk menghindari kecurigaan. Nianqi membuat patung tiruan,
membuat semua orang percaya bahwa Tang Jingxing benar-benar sudah meninggal. Berkat itu, Lu Nianbai memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dan mulai mencari kebenaran. Namun, karena terlalu merindukan kekasihnya, ia tidak bisa terus bersembunyi dalam kegelapan. Ia pun nekat menemuinya di pemakamannya sendiri. Interaksi setelah itu di luar rencananya. Meskipun ia berusaha menghindar, orang yang ia cintai selalu ada di depannya, membuatnya tidak bisa menahan perasaannya. Karena menyadari kesalahannya, karena saat ini ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah menenangkan diri, Nianbai pergi ke kamar Xia. Melihatnya tidur nyenyak, ia tersenyum bahagia. Ia mendekat, menatapnya, menarik selimut, dan mencium keningnya sebagai ucapan selamat malam. Sebelum ia pergi, siapa sangka Xia sudah tahu segalanya. Saat ia berbalik, Xia membuka matanya dengan banyak pikiran di hatinya. Keesokan harinya, Nianbai juga menyuruh orang untuk menangkap pria yang dulu membuat dokumen palsu dalam transaksi dengan pelaku yang mencelakainya. Sekarang, ketika Nianbai menanyainya, pria itu menyangkal segalanya, tidak mengakui bahwa ia telah memalsu kontrak. Ia menyebabkan Nianbai menanggung tuduhan palsu dan dikejar di luar negeri. Nianbai harus menggunakan trik untuk membuatnya mengakui kejadian tersebut. Seperti yang diharapkan, pria itu akhirnya mau mengatakan yang sebenarnya. Nianbai menyuruhnya untuk menulis nama dan nomor telepon orang yang menyuruhnya. Di sisi lain, Xia dengan antusias mendiskusikan pekerjaan dengan bawahannya, mempersiapkan rencana kerjasama dengan Louis. Mengingat saat Louis menciumnya, Xia tersenyum bahagia. Baru setelah bawahannya memanggil namanya, ia tersadar dari lamunannya. Setelah mendapatkan informasi, Nianbai menyelinap ke kantor Xia untuk menyalin proyek perusahaan. Tepat saat itu, Xia masuk. Mendengar suaranya, ia panik. Melihat Xia menatap curiga ke arah belakangnya, Nianbai langsung mengambil fotonya sendiri dari bingkai foto dan merobeknya. Xia melihat foto orang yang paling dicintainya terpiak. Ia bertanya dengan sedih, "Paman, kenapa kamu melakukan itu?" Nianbai pun menasihati keponakannya untuk melupakan masa lalu, menerima kenyataan bahwa Tang Jing sudah meninggal, dan membuka hatinya untuk cinta yang baru. Mendengar itu, Xia memarahi pamannya yang tidak mengerti apa-apa tentang dirinya. Karena baginya, meskipun Tang Jingxing sudah meninggal, ia tetap orang yang paling dicintainya. Hati Xia dipenuhi dengan kekecewaan terhadap pamannya. Ia menyalahkan Nianbai sebagai orang yang egois, sombong, dan tidak memiliki empati, benar-benar berlawanan dengan Tang Jingxing, orang yang dicintainya. Setelah mengatakan itu, ia mengusirnya. Melihat suasana hati Xia seperti itu, Nianbai buru-buru mengambil USB dan pergi. Malam harinya, Huaiqin menemui Xia. Ia melihat Xia terlihat linglung dengan mata merah. Huaiqin bertanya dengan penuh perhatian. Xia buru-buru berbohong, mengatakan matanya kemasukan debu. Setelah beberapa saat mengobrol, Huaiqin mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan sedikit makanan. Segera setelah itu, ia mengundang Chu Xia untuk makan malam di rumahnya untuk membahas kerjasama dengan Louis. Selama makan, Huaiqin terus menunjukkan perhatiannya pada Chu Xia. Chu Xia selalu percaya bahwa Huaiqin adalah orang baik dan tidak pernah meragukannya sedikitpun. Saat itu, meskipun tahu Louis adalah Nianbai, Huaiqin masih berpura-pura bertanya kepada Chu Xia tentang kerjasama dengannya. Chu Xia berbohong bahwa ia belum pernah bertemu Louis dan hanya berkomunikasi melalui telepon. Ia mengatakan bahwa Louis adalah orang yang sulit dimengerti, sulit didekati, dan secara umum sulit dan misterius. Chu Xia meninggalkan meja makan untuk pergi ke kamar mandi. Meskipun sudah sampai sejauh ini, ia masih merasa kesal melihat Chu Xia berulang kali membela dan melindungi Nianbai, sepupu jauhnya. Baru saja membicarakan Nianbai, telepon Chu Xia berdering dan peneleponnya tidak lain adalah Nianbai. Tanpa ragu, Huaiqin segera menyembunyikan telepon, bertekad untuk tidak membiarkannya menerima panggilan ini. Ketika Chu Xia kembali dan bertanya, Huaiqin hanya berbohong dengan tenang bahwa teleponnya mati dan ia membantunya mengisi daya. Semuanya tampak normal, dan mereka berdua melanjutkan makan dengan gembira di ruang tamu. Tapi semua itu hanyalah sandiwara yang ia ciptakan dan mainkan sendiri. Ia sengaja menuangkan minuman untuk membuatnya mabuk, dan secara bertahap mengarahkan segalanya ke arah yang ia inginkan. Tak lama kemudian, alkohol mulai bekerja. Chu Xia, yang biasanya serius dan rasional, memiliki kebiasaan lucu saat mabuk. Ia mulai berbicara omong kosong, menunjuk patung-patung ruangan itu dan memarahi kura-kura, mengira mereka membicarakannya di belakangnya. Di mata Huaiqin, kekacauan Chu Xia saat itu membuatnya semakin ingin memiliki gadis ini. Sementara itu, Nianbai sangat khawatir. Ia terus menelan Chu Xia tetapi tidak berhasil. Ia segera pergi ke perusahaan tetapi mengetahui bahwa Chu Xia telah pergi bersama Huaiqin sejak sore. Firasat buruk membuatnya bergegas ke rumah Huaiqin. Dari bawah jalan, melihat ke atas, lampu di kamar Huaiqin masih menyala. Semua kekhawatiran di hatinya seketika berubah menjadi demam yang tak terkendali. Sementara itu, di dalam apartemen, Chu Xia sudah pingsan karena mabuk. Huaiqin menggendongnya dan membaringkannya di sofa,
matanya mulai dipenuhi dengan hasrat. Ia menatap gadis yang selama ini ia coba dekati tetapi tidak pernah bisa ia miliki, sekarang terbaring tak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Ia membungkuk, membuka kancing bajunya satu persatu, hendak melakukan hal yang keji ketika terdengar suara ketukan di pintu. Nian Bai telah tiba, ia memanggil nama Chuxia dan mendorong pintu dengan putus asa. Namun, Huai Qin mengabaikannya, di benaknya saat itu hanya ada satu pikiran, hari ini ia akan menjadi miliknya. Tepat pada saat bibinya hendak menyentuh gadis yang sedang tertidur itu, pintu didobrak. Nian Bai tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung masuk dan memukul wajah Huai Qin. Pukulan itu membawa semua kemarahan, rasa sakit, dan kebencian. Suara keras itu mengejutkan Chuxia, yang bangun dengan kebingungan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan seperti plot klise yang sering terlihat di film-film melodrama, Chuxia justru salah memarahi orang yang seharusnya melindunginya. Ia tidak hanya tidak berterima kasih kepada Nian Bai, tetapi ia juga dengan cemas bertanya tentang keadaan orang yang hampir menyakitinya. Huai Qin dengan cepat berperan sebagai korban, berlagak menyedihkan, membuat semua kesalahpahaman berpusat pada Nian Bai. Akhirnya, Chuxia sangat marah sehingga ia ditarik paksa keluar dari sana dalam pergumulan. Hanya setelah keluar dari apartemen, dalam perjalanan pulang, konflik baru benar-benar meletus. Chuxia masih marah karena Nian Bai pernah merobek foto miliknya, benda berharga yang selalu ia simpan. Melihat itu, Nian Bai dengan lembut mengeluarkan foto baru yang telah ia cetak ulang dan memberikannya kepada Chuxia sebagai cara untuk berbaikan. Tetapi tepat ketika Chuxia mengulurkan tangannya, ia tiba-tiba menariknya kembali dan bertanya, "Apakah kamu sangat menyukai Tang Jingsing?" Sebelum Chuxia sempat menjawab dengan jelas, Nian Bai tiba-tiba menyatakan, "Masa lalumu tidak bisa kuhapus, tapi masa depanmu hanya bisa bersamaku." Selesai bicara, ia mencium paksa Chuxia, sementara Chuxia masih mencoba melawan, tidak menginginkan hubungan romantis yang ambigu di antara mereka. Meski begitu, setelah kembali ke kamar, ia tidak lupa merebut foto dari tangannya, foto mantan pacarnya yang selalu ia simpan. Yang tidak Chuxia tahu adalah, karena Chuxia, Tang Jingsing, mantan pacar yang ia cintai dan meninggal, pernah harus berpura-pura untuk mengambil kembali foto yang telah robek. Itulah identitas asli Nian Bai, orang yang sekarang bersamanya setiap hari. Malam berikutnya, ketika Chuxia hendak pergi ke rumah Huai Qin untuk bekerja, Nian Bai menghentikannya dan mengingatkannya untuk mematuhi peraturannya. Setelah Chuxia dengan enggan kembali, Nian Bai menggodanya dengan mengenakan pakaian seperti terong. Meskipun sedikit kesal, ketika ia mendengar Nian Bai berkata, "Chuxiaku memakai pakaian seperti terong tetapi sangat lucu," ia tak bisa menahan tawa. Malam itu, Nian Bai tidak bisa tidur, memikirkan bahaya yang pernah Chuxia alami dengan Huai Qin. Ia menyadari bahwa ia perlu melakukan sesuatu untuk melindungi gadis yang ia cintai. Keesokan paginya, saat bekerja dengan Huai Qin, Chuxia terpaksa berganti pakaian karena terkena tumpahan kopi. Mengenakan gaun biru yang memikat, ia membuat Huai Qin teralihkan. Nian Bai kemudian menelepon, mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan peralatan pertahanan diri yang cukup untuk Chuxia dan berpesan, "Di dunia ini, tidak ada pria yang bisa dipercaya." Mendengar itu, Chuxia tertawa karena di dalam hatinya, orang yang paling perlu diwaspadai adalah Nian Bai sendiri. Ketika Nian Bai bercanda dan menindihnya di sofa, Chuxia melawan bahkan menggunakan semprotan merica untuk bereksperimen. Meskipun berteriak kesakitan, Nian Bai tetap mengambil kesempatan untuk menuduhnya peduli padanya, membuat Chuxia marah dan malu. Di hari lain, saat Nian Bai dan Huai Qin bersaing melakukan push-up untuk memperebutkan harga diri, Chuxia menjadi wasit yang tidak terduga. Keduanya tidak ada yang menang meskipun sudah mencapai 600 kali, membuktikan pertarungan otot yang penuh harga diri. Chuxia mulai goyah, ia melihat Nian Bai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran yang ambigu. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap sadar karena perasaannya pada Tang Jingsing, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk merawatnya, menyelimutinya, bahkan hampir menciumnya saat melihatnya tertidur lelap. Nian Bai menariknya ke dalam pelukannya dan bertanya mengapa ia menghindarinya. Meskipun Chuxia berbohong, ia tetap tersenyum karena tahu, tidak peduli apapun identitasnya, hati Chuxia selalu tertuju padanya. Tidak bisa menyembunyikannya lagi, Chuxia membenamkan dirinya dalam pekerjaan untuk menghindari memikirkan Nian Bai, tetapi perasaannya tetap membara di dalam hatinya. Ia memimpikannya, merindukannya setiap saat. Dan kemudian, kejadian tak terduga terjadi, kompleks perumahan tempat Nian Bai pergi berbelanja terbakar hebat. Tidak bisa menghubunginya, Chuxia panik dan bergegas ke lokasi kejadian. Dalam keputusasaan, ia menangis dan berteriak di tengah kerumunan, "Aku menyukaimu," dan mengungkapkan semuanya, hanya berharap ia masih hidup. Tepat saat itu, Nian Bai muncul, Chuxia sangat gembira, berlari dan memeluknya, tidak lagi menghindar. Chuxia mengakui perasaannya dan menyatakan, "Aku sudah kehilangan Tang Jingsing, aku tidak bisa kehilanganmu lagi." Kata-kata itu membuat Nian Bai sangat bahagia, ia bahkan berpikir, "Kalau tahu begini, aku akan membuat kecelakaan lebih cepat." Ketika kesalahpahaman telah terurai, hati yang pernah terluka menemukan satu sama lain dengan tulus dan utuh.
Namun, di tengah dunia yang penuh dengan perhitungan dan kebohongan, cinta yang rapuh itu cukup kuat untuk melawan orang-orang jahat yang terus mengintai. Nian Bai kembali ke rumah. Chuxia masih takut kehilangan Nian Bai sehingga ia memeluknya tidak mau melepaskan. Nian Bai sudah lama tidak merasakan ada orang yang mengkhawatirkannya. Nian Bai, aku akan selalu berada di sisimu, tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi. Mereka saling berdekat tanpa menyadari ada seseorang yang diam-diam menguping. Huai Qin membenci orang-orang di sisi Chuxia, dari Jingxing hingga Nian Bai. Ia tidak pernah bisa mendirinya. Huai Qin pergi menggedor pintu untuk merusak Nian Bai. Melihat Chuxia hendak membuka pintu, Nian Bai menahannya untuk tetap tinggal. Huai Qin menjadi gila di luar, hanya membenci kenyataan bahwa ia tidak bisa mendobrak pintu dan masuk. Keesokan paginya, Nian Bai membujuk pacar kecilnya untuk bangun. Ia memeluk Chuxia dan secara pribadi menyikat giginya. Di luar ruang tamu, Chuxia menerima telepon dari Huai Qin. Ia melaporkan bahwa ada masalah kualitas dengan pengiriman perhiasan madu yang dikirim ke taman bunga. Nian Bai menarik Chuxia ke dalam pelukannya dan menyuruhnya untuk pergi pagi-pagi dan pulang lebih awal. Di gudang, Bibi memeriksa kualitasnya dan ternyata memang ada sedikit perbedaan. Chuxia mengakui kesalahannya karena pengawasan yang buruk dan menyebabkan masalah bagi Huai Qin, tetapi ia tidak menyalahkan Chuxia dan bersedia untuk mengatasi kesulitan bersamanya. Namun, Huai Qin lah yang menyebabkan masalah bagi Chuxia. Ia ingin menghukum Chuxia karena memilih untuk berada di sisi Nian Bai. Di sisi lain, Nian Bai menurut ada masalah dengan madu dan memanggil asistennya. Kirimkan aku tagihan dan laporan pemeriksaan kualitas pengiriman berlian yang dijual ke 1MU. Nian Bai membaca laporan, berliannya memenuhi standar. Ia bertanya-tanya mengapa madu tidak lolos pemeriksaan kualitas taman bunga. Sementara itu, Chuxia mencoba keluar tetapi pintunya terkunci rapat. Ia berpikir Huai Qin akan kembali, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia sedang mengawasinya melalui kamera keamanan. Huai Qin bahkan meletakkan tikus di gudang, membuat Chuxia ketakutan. Ia ingin Chuxia tahu siapa yang akan muncul saat ia paling membutuhkannya. Tetapi rencana manusia tidak sebanding dengan rencana Tuhan, karena Jingxing atau Nian Bai tidak pernah meninggalkan Chuxia. Ia seperti sinar matahari yang menyilaukannya menyinari gudang yang dingin. Chuxia akhirnya menunggu pahlawanya. Hanya Huai Qin menjadi gila karena ia kalah dari Nian Bai lagi. Ia menelepon dan bertanya apakah Chuxia masih mengimpor berlian dari tempat yang Nian Bai rekomendasikan. Chuxia mengatakan bahwa ia sedang berkencan dengan Nian Bai, jadi ia menyerahkan pekerjaan itu padanya. Jika terjadi masalah, ia dan Nian Bai akan bertanggung jawab. Huai Qin menelan kepahitan ke dalam hatinya, bertekad untuk tidak membiarkan mereka berdua mencapai tujuan mereka. Di rumah, Nian Bai memasak spaghetti untuk pacarnya. Chuxia berlari ke kamar untuk menyiapkan kejutan untuknya. Ia diam-diam muncul dari belakang dan berbisik memanggil namanya. Nian Bai terkejut mengagumi rubah kecilnya dalam gaun tidur yang seksi. Chuxia semakin mendekat, ingin ia tidak tahan. Orang ini, Nian Bai terkekeh, mengira Chuxia sedang melakukan pertunjukan. Chuxia marah karena ia mengumpulkan semua keberaniannya untuk melakukan itu. Ia takut Nian Bai yang tumbuh di Amerika dan berpikiran terbuka akan menganggapnya membosankan. Tentu saja, Chuxia, kamu selalu menjadi orang yang paling istimewa bagiku, jadi kamu tidak perlu berubah, jadilah dirimu sendiri. Chuxia merasa lega, dengan gembira ia membenamkan dirinya ke dalam pelukan Nian Bai. Keesokan harinya, Nian Bai mempertanyakan Nian Qi mengapa ia mencampurkan berlian berkualitas rendah untuk madu. Perusahaan asing yang memasok berlian didirikan oleh ia dan Nian Qi, jadi Nian Qi pasti yang melakukannya. Nian Bai menegaskan bahwa ia akan mengambil baliwan Yu dengan nganya sendiri, jadi ia minta kakaknya untuk tidak ikut campur dan nyakiti Chuxia. Sesampainya di rumah, Nian Bai memandangi pacarnya yang sedang tidur. Chuxia bangun dan bertanya apakah ia tidak akan melakukan apa-apa setelah melihatnya begitu lama. Nian Bai tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam membelai gadis kecil itu. Chuxia duduk dan memberinya ciuman setelah seharian penuh. Pagi-pagi sekali, Nian Bai mengajak pacarnya lari pagi. Ia iksa Chuxia memohon untuk tinggal dan mengejarnya meskipun memakai sepatu hak tinggi. Chuxia berpikir identitasnya berbeda dari dulu. Mendengar pacarnya mengatakan ia kehabisan energi, ia memberinya ciuman. Dari kejauhan, bawahan Nian Qi diam-diam memotret mereka. Ia ingin menutupi wajah Nian Bai dan mengunggah foto-foto itu ke internet. Mereka menyewa pengguna virtual tambahan untuk membuat berita menjadi trending. Sebelum hari konferensi pers peluncuran produk, dilaporkan bahwa gambar-gambar Direktur Hua tersebar luas di internet. Madu mengambil modal cinta satu-satunya antara ia dan Jingxing. Jadi netizen memarahi Chuxia karena berubah pikiran. Mereka mengatakan cerita sebelumnya hanyalah trik promosi, dan reputasi Louis juga terpengaruh karena memposting iklan untuk madu. Chuxia meminta maaf karena menyeret Nian Bai, tetapi ia merasa netizen memarahinya dengan benar karena ia benar-benar berubah pikiran. Ia bersandar di dada Nian Bai untuk mengisi sedikit energi. Nian Bai diam-diam berjanji tidak akan membiarkan Chuxia terluka. Sampai di konferensi pers peluncuran produk,
Chuxia berharap para wartawan mengajukan pertanyaan terkait madu. Tetapi mereka ingin mengonfirmasi rumor bahwa Direktur Hua telah berubah hati dan masih memanfaatkan mendiang kekasihnya untuk meluncurkan lini perhiasan baru. Beberapa penggemar Louis masuk dan memaksa Direktur Hua untuk membatalkan kontrak dengan idola mereka. Nian Bai muncul tepat waktu, menahan 2 botol air yang terbang langsung ke arah Chuxia. Ia berbalik, secara resmi mengungkapkan identitasnya sebagai Louis dan juga pria dalam foto yang viral di internet. Ia menambahkan bahwa ia juga adalah mendiang Jingxing. Halo teman-teman, 1 tahun yang lalu saya diserang di luar negeri. Selama saya tidak sadarkan diri, orang-orang mengira saya telah meninggal. Ketika saya kembali ke negara ini untuk bersatu kembali dengan kekasih saya dianggap sebagai orang lain. Saya beroperasi di bawah identitas Louis untuk terus membantu pacar saya. Chuxia tahu kebohongan Nian Bai pasti akan terbongkar. Nian Bai hendak menjelaskan, tepat saat Nian Qi datang untuk menuntut. Chuxia meminta maaf kepada ibu tirinya karena Nian Bai berpura-pura menjadi Jingxing karena dirinya. Nian Qi secara pribadi mempertanyakan Nian Bai, apakah kamu tidak takut musuh akan tahu? Nian Bai berpikir Chuxia tidak ada hubungannya dengan Huan Wo Cheng. Selain itu, ia tahu bahwa orang yang mengunggah foto-foto itu ke internet adalah Nian Qi. Ia mengingatkan Nian Bai bahwa ia telah menyelamatkannya dari bahaya di luar negeri. Ketika Chuxia kembali untuk mengambil tasnya di konferensi pers, ia mengambil dompet Nian Bai. Ia terkejut melihat foto yang jatuh, itu adalah kenangan antara dirinya dan Jingxing. Tepat saat Nian Bai datang, Chuxia bertanya apakah ia adalah Jingxing. Mendengar bahwa ia punya alasan, Chuxia mempertanyakan mengapa ia tidak mau mengakuinya. Jingxing, kamu melihatku merindukanmu setiap hari dan menyalahkan diriku sendiri karena berubah pikiran, tetapi kamu tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tidak mencintaiku atau tidak percaya padaku? Jingxing tidak tahu memberitahu Chuxia kebenaran, jadi ia bingung tidak tahu harus menjelaskan apa. Huai Qin datang, merebut Chuxia dan membawanya menjauh dari Nian Bai. Di rumah Huai Qin, Chuxia bertanya-tanya mengapa Nian Qi menyembunyikan Nian Bai. Huai Qin berpikir orang akan berubah dalam setahun. Jingxing yang tidak bisa dihubungi telah menyembunyikan banyak rahasia. Ia memutar musik yang menenangkan, tetapi Chuxia tidak menyukainya. Ia meminta izin untuk pulang lebih awal untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Huai Qin diam-diam menetapkan bahwa suatu hari Chuxia akan menjadi miliknya. Saat bertemu ibu tirinya, Chuxia mengatakan bahwa ia sudah tahu Nian Bai adalah Jingxing. Ia hanya bertanya-tanya mengapa Nian Qi rela menciptakan identitas untuknya. Nian Qi mengatakan bahwa Jingxing sendiri yang tidak mengizinkannya untuk mengungkapkan identitasnya. Mereka adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Chuxia ingat pernah melihat foto serupa di album lama Jingxing. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di lobi perusahaan, para wartawan menunggu untuk mewawancarai Chuxia tentang kapan ia akan menikah dengan Jingxing. Chuxia bersandar, tepat saat Jingxing menangkapnya. Ia berjanji akan mengumumkan nikahan mereka di depan media ketika saatnya tiba. Seluruh kantor mengucapkan selamat kepada Direktur Hua karena telah menemukan kembali kekasihnya dan menyelesaikan masalah untuk madu. Chuxia tersenyum paksa, mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin Jingxing lakukan. Ia tahu ia salah karena menyembunyikan sesuatu dari Chuxia, tetapi ia tidak akan meninggalkannya. Ia meminta Chuxia untuk mempercayainya bahwa ia akan menjelaskan semuanya pada waktu yang tepat. Chuxia berpikir ia telah memberi Jingxing kesempatan, tetapi ia tidak membutuhkannya. Menunggu Chuxia di bawah gedung kantor, Huai Qin mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia berharap Chuxia bisa mengesampingkan pekerjaan sejenak untuk meluangkan waktu bersamanya. Di rumah, Huai Qin dan Chuxia membuat keramik. Ia berharap bisa merayakan ulang tahunnya bersama Chuxia setiap tahun. Kembali ke 1MU, Chuxia mendengar Jingxing mengatakan bahwa Louis diundang untuk berpartisipasi dalam reality show Kencan. Ia berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan madu. Tetapi penyelenggara meminta ia dan Chuxia untuk menjadi tamu istimewa bersama. Di studio, pasangan madu sangat dikagumi. Chuxia tiba-tiba sakit perut, jadi ia meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Ia keluar dan melihat penyelenggara tidak dapat menemukan Jingxing. Ternyata ia pergi membeli air jahe untuknya. Ia dengan lembut menempelkan plester pada tumit Chuxia dan mengganti sepatu hak tingginya dengan sepatu olahraga. Karyawan panitia buru-buru mencatat momen yang lebih manis dari gula. Dalam perjalanan pulang, Xia tidak menyukai Jingxing yang terus mengikutinya. Dia menegaskan bahwa dia belum memaafkannya. Ketika mereka tiba di bawah gedung, Xia dihentikan oleh seorang pria mesum. Dia tidak sempat menyentuhnya sebelum Jingxing menjatuhkannya ke tanah. Dia melihat bahwa mereka memiliki kaki tangan, jadi dia menariknya ke sudut tersembunyi. Xia mencengkeram erat ujung pakaiannya. Kembali ke rumah, Xia dengan lembut mengoleskan salep pada Jingxing. Dia tidak tahan dan menciumnya dengan paksa. Dia tahu sulit untuk menahannya, jadi dia berpura-pura kesakitan. Xia tidak tega, jadi dia kembali ke kamar tidur mereka. Di tengah malam,
Sia-sia berjinjit keluar untuk makan roti. Jingxing mendekatinya, mendorongnya ke lemari es. Sia-sia, aku lapar. Jingxing melempar roti ke bawah untuk menikmati rasa manis dari bibir Sia-sia. Perlawanannya yang lemah sekali lagi menyerah padanya. Pagi-pagi sekali, Jingxing memeluk pacarnya erat-erat. Dia mengingatkannya untuk tidak naif berpikir bahwa dia telah memaafkannya. Sia-sia, mengapa kamu berbalik 180 derajat sekarang? Sia-sia sangat senang karena Jingxing masih hidup, tetapi dia tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya padanya. Mendengar Sia-sia pergi ke Huashi untuk melapor, Jingxing mengejarnya. Di Huashi, Dong memaksakan akuisisi saham Wan Mao yang dimiliki oleh Jingxing. Jika Sia-sia tidak bisa melakukannya, dia tidak layak menjadi pewaris Huashi di masa depan. Jingxing tiba-tiba masuk dan secara sukarela mengalihkan semua sahamnya kepada Sia-sia. Di luar Wan Mao, Jingxing mendengar bahwa kedua pria mesum tadi malam diutus oleh Nian Qi. Ternyata dia sudah mencurigai Nian Qi, karena informasi di surat wasiat menyatakan dengan jelas bahwa Hua Ruocheng hanya akan menerima Sia-sia setelah Jingxing diserang di luar negeri. Jadi dia bukanlah orang yang menjebak Jingxing. Sia-sia bertanya kepada Jingxing mengapa dia mengalihkan saham. Dia mengatakan bahwa dia sangat miskin dan hanya ingin bergantung pada Nona Hua. Sia-sia, aku minta maaf karena tidak bisa menerimamu lebih awal. Setiap kali aku melihatmu sedih, aku benci tidak bisa datang dan memelukmu. Satu-satunya saat kamu menjatuhkan kalungmu, itu adalah saat aku paling dekat denganmu. Jingxing, aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan, tapi aku bersedia mempercayaimu. Jingxing memberikan ciuman penuh kasih sayang kepada pacar kecilnya. Akhirnya, dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Jingxing yang selalu dicintai oleh Sia-sia. Di atas tempat tidur kebahagiaan, Sia-sia menatap wajah yang familiar. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh tidak menyadari tahi lalat kecilnya. Jingxing bangun dan berharap waktu berhenti di saat cinta ini. Di sisi lain, Huaiqin menghukum orang yang tidak berguna itu. Ternyata dia berkolusi dengan Nian Qi untuk memisahkan Sia-sia dan Jingxing. Serangan di luar negeri juga diatur oleh mereka. Namun, Huaiqin tidak mengizinkan Nian Qi menyentuh Sia-sia. Di tengah malam, Jingxing menerima pesan teks dan segera bergegas menemui Nian Qi. Dia duduk di lantai dengan darah mengalir dari belakang kepalanya. Jingxing dan Sia-sia buru-buru menggendong Nian Qi ke rumah sakit. Pada saat itu, Sia-sia terbangun dan tidak melihat Jingxing. Tepat pada saat itu, dia menelepon dan mengatakan bahwa perusahaannya di Amerika Serikat mengalami sedikit masalah mendesak. Sia-sia menghela napas karena Jingxing memang menyembunyikan banyak rahasia. Keesokan harinya, Huaiqin memberitahu Sia-sia bahwa polisi sedang memburu Jingxing. Mereka menemukan noda darah besar Nian Qi di bar dan menduga dia telah disakiti. Polisi melihat Jingxing menggendong Nian Qi ke dalam mobil di rekaman kamera keamanan dekat bar. Sia-sia tidak percaya, jadi dia meminta seseorang untuk memeriksa informasi Jingxing yang pergi ke luar negeri. Dia terkejut karena dia telah membohonginya lagi. Tepat pada saat itu, Pei Pei melaporkan bahwa sebuah perusahaan di Amerika Serikat diam-diam mengakuisisi saham Huashi, bahkan hampir menjadi pemegang saham terbesar. Saat bertemu dengan Huaiqin, Sia-sia menyatakan keinginannya untuk membeli kembali saham Huashi yang dipegang oleh Huai Yuanyuan karena itu adalah satu-satunya cara baginya untuk terus mengelola Huashi. Huaiqin ingin membantu Sia-sia, tetapi Huai Yuanyuan bukan miliknya sendiri, kecuali jika mereka menikah. Kembali ke rumah, Sia-sia mendengar ayahnya mengatakan bahwa orang di balik perusahaan asing yang mengakuisisi saham Huashi adalah Jingxing dan Nian Qi. Dia juga menyelidiki bahwa kegagalan tender proyek berlian sebelumnya juga disebabkan oleh mereka. Dia membenci dirinya sendiri karena telah membawa ular ke dalam rumah dan tidur seranjang dengan Nian Qi. Melihat ayahnya terkena serangan jantung, Sia-sia berjanji akan mempertahankan Huashi. Kembali ke apartemen Jingxing, Sia-sia memeluk erat anjing kaca yang paling disukainya. Dia ingin mempercayainya, tetapi kenyataan dan tanggung jawab di depannya tidak memberinya kesempatan itu. Dia menelepon dan setuju untuk menikah dengan Huaiqin. Ketika dia bertemu Sia-sia, Huaiqin bersedia menunggu untuk menenangkan diri. Dia berpikir bahwa cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu adalah dengan mengubah diri saat ini. Dia menawarkan untuk membawanya mata rambut dan berbelanja untuk membantunya mengubah suasana hatinya. Sia-sia berterima kasih kepada Huaiqin tetapi merasa gaya ini tidak cocok untuknya. Melihat dia mendekat, dia buru-buru menghindar. Huaiqin tahu bahwa wartawan selalu menunggu di depan Huashi, jadi dia meminta Sia-sia untuk pindah ke rumahnya untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Huaiqin mengundang Sia-sia untuk makan malam. Dia berusaha menelannya karena dia menaruh banyak mustard di semua hidangan. Di tengah malam, Sia-sia lapar, jadi dia memesan roti panggang. Huaiqin cepat-cepat mengambilnya dan membuang makanan yang tidak sehat itu. Sia-sia sedikit takut karena Huaiqin sedikit aneh. Dia mengingat rasa makanan panggang di mulut Jingxing. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Keesokan paginya, Sia-sia masih tidak bisa makan makanan yang dimasak oleh Huaiqin. Dia mendengar bel pintu dan terkejut ketika Jingxing kembali. Dia mendorongnya ke dinding dan mencurahkan semua kerindunya ke bibir Sia-sia. Dia menamparnya dengan keras untuk membantunya tenang. Sia-sia, aku tidak mengizinkanmu menikahi Huaiqin.
Huai Qin. Aku tidak menyakiti Nian Qi, dan aku tidak berkolusi dengannya untuk mengakuisisi saham Huashi. Tolong percayai aku. Napas Jingxing yang terengah-engah membuat Xia juga mengungkapkan kerinduannya adanya. Tepat pada saat itu, Huai Qin kembali ke rumah tetapi tidak bisa membuka pintu elektronik. Ketika dia mengambil kunci, Xia membuka pintu lebar-lebar. Huai Qin bergegas masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan bertanya mengapa dia mengunci pintu seperti itu. Bukankah itu untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan? Xia, akhir ini, hidupku seperti ayam yang digiring ke dalam panci, jadi aku merasa perlu sedikit rasa aman agar tidak gila. Ketika otaknya belum selesai mempros kebohongan dan kecemburuan, dia segera menarik tangan Huai Qin dan meminta untuk pergi menonton film untuk menenangkan diri. Saat menunggu dia berubah, Jingxing di kamar sebelah sudah menggendongnya ke tempat tidur. Dia menyelesaikan ciuman yang tertunda dan menambahkan satu kalimat lagi, "Jangan percaya Huai Qin," seolah-olah dia ingin memisahkan mereka berdua. Tapi hidup tidak seperti mimpi. Alih-alih tenggelam dalam film romantis yang penuh air mata, Huai Qin menyeret Xia untuk menonton film horor, mengatakan bahwa ada banyak koleksi DVD horor di rumah yang bisa ditonton sepuasnya sampai hari raya Imlek. Setelah menonton, Xia gemetar dan beralasan lelah untuk kembali kamarnya untuk menenangkan diri. Saat dia masih memulihkan diri dengan memeluk bantal, di sisi lain, Jingxing telah menemukan serangkaian rahasia Huai Qin yang sangat mengejutkan. Ternyata kakak kandung Xia, Ruoyu, pernah menjadi pacar Huai Qin saat kuliah. Setelah kecelakaan di luar negeri, kakaknya meninggal, dan pria ini mengambil cuti beberapa bulan. Tadinya disangka untuk berduka, tetapi ternyata untuk merencanakan cara mengubah pacar adik perempuan menjadi mirip dengan pacarnya yang sudah meninggal. Tidak berhenti di situ, detektif juga memeriksa riwayat keluar masuk negara dan menemukan bahwa Huai Qin pergi ke Amerika Serikat pada waktu yang sama dengan saat Jingxing diserang, tidak meleset sedikit pun. Keesokan harinya, Xia meletakkan ponselnya di atas meja. Tangannya yang nakal tidak sengaja menekan remote TV, yang secara tidak sengaja memutar adegan seorang gadis yang persis seperti dirinya sedang membuat keramik untuk merayakan ulang tahun Huai Qin. Xia langsung teringat bahwa dia pernah mengatakan bahwa dia membuat keramik setiap ulang tahun, dan gadis ini menyukai film horor dan memiliki tahi lalat di belakang bahu, persis seperti bekas luka yang dia miliki setelah mabuk di rumah Huai Qin. Tiba-tiba ada perubahan yang tidak terduga. Huai Qin tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa dia sendiri yang menato tahi lalat merah di bahu Xia, yang membuatnya panik dan melarikan diri seperti dikejar lebah, tetapi dengan cepat ditangkap dan dikurung. Huai Qin pada saat itu seolah meledakkan naluri jahatnya, menyalahkan Xia karena tidak seperti kakaknya, tidak menyukai film horor, tidak bisa membuat keramik, yang membuatnya sempat meragukan apakah dia bisa menjadi replika yang sempurna. Tetapi ketika dia mengenakan gaun lama Ruoyu, dia hampir menangis karena terharu karena dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengubahnya menjadi versi Ruoyu 8 dari 10. Hanya kurang bekas luka bakar karena memasak, ciri khas yang penuh kasih sayang yang pernah ditinggalkan oleh Ruoyu. Dalam skenario pernikahan ala film horor, Huai Qin dengan puas membawa replika itu ke altar, dengan bangga menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun berusaha, dia akhirnya bisa menikahi seseorang yang persis seperti yang dulu. Tapi hidup tidak membiarkannya begitu saja. Tepat pada saat itu, suara Jingxing terdengar. Dia berjalan maju seperti CEO sejati. Dia membawa pergi pengantinnya, yang membuat Huai Qin melotot memanggil polisi. Siapa sangka, Nian Qi muncul seperti sengatan listrik tegangan tinggi, mengungkapkan semua yang telah dia selidiki tentang kasus pembakaran pusat perbelanjaan dan memperingatkan Huai Qin untuk tidak menyentuh Jingxing. Dalam perdebatan itu, Huai Qin tidak sengaja mendorong Nian Qi dan kepalanya membentur sisi meja. Kemudian, dengan tenang seperti aktor kriminal, dia mengambil ponselnya dan menyamar sebagai dia untuk membuat janji bertemu dengan Jingxing. Dia juga dengan cekatan menghapus sidik jarinya seperti seorang profesional untuk menjebaknya. Tapi langit punya mata, Jingxing mengumumkan bukti yang cukup untuk menuduh Huai Qin menjebaknya sejak tahun lalu. Xia yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengungkapkan bahwa Huai Qin telah memasang bahan peledak di tubuhnya dan memegang saklar seperti sedang syuting film aksi. Huai Qin memaksa Jingxing untuk melukai dirinya sendiri jika ingin menyelamatkan Xia. Jingxing mencoba mengingatkannya bahwa Xia adalah adik kandung Ruoyu, tetapi itu malah membuat Huai Qin semakin emosional, berpikir bahwa dia telah berhasil membawanya kembali. Jingxing memohon padanya untuk membiarkan Xia dan hanya menargetkannya. Tetapi sebagai balasannya adalah permintaannya sakit, yaitu mengambil pisau dan melukai dirinya sendiri. Xia berlinang air mata dan meminta Jingxing untuk tidak melakukannya. Jangan meninggalkannya lagi, tetapi Jingxing diam-diam mengangkat pisau dan tiba-tiba melemparkannya ke karangan bunga yang digantung di atas. Bunga-bunga berjatuhan seperti salju musim dingin. Dia bergegas untuk menahan Xia dan mengambil saklar peledak, tetapi Huai Qin secepat ninja menyerang lawannya. Meskipun terluka, Jingxing masih mencoba untuk menjatuhkannya dan membuatnya pingsan diiringi suara hujan buatan yang seperti musik latar yang menyedihkan. Dia terhuyung-huyung ke arah Xia, wajahnya pucat pasi seperti keruk yang belum dijemur. Dia memakaikan jaketnya, menyeka air matanya yang mengalir, lalu ambruk di bahunya seolah semua rasa sakit telah hilang.
1 minggu kemudian, Jingxing selamat dari operasi yang menegangkan. Nian Qi mendengar bahwa Huai Qin telah mengakui semuanya. Xia juga mengerti bahwa dia menjadi gila karena terlalu mencintai kakaknya dan jatuh cinta pada replikanya. Nian Qi meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan mengakui bahwa dia telah kalah dari cinta Xia dan Jingxing yang seperti drama Korea. Di luar kamar rumah sakit, Tuan Hua memberikan Nian Qi perjanjian cerai dan juga mengungkapkan bahwa dia telah membeli hotel di Inggris untuk diberikan kepada sebagai hadiah hiburan untuk wanita yang pernah memegang Huashi tetapi tidak bisa memegang hati siapapun. Akhirnya, Jingxing sadar. Xia dengan gembira memeluknya, tetapi dia tidak ingat siapa dia. Hati Xia seperti jatuh ke bawah tempat tidur, tetapi dia segera menyebutkan namanya, dan bahkan tentang berciuman. Di pemakaman, dia tidak lupa menyebutkan adegan ciuman, dan sekarang dia meminta untuk mengulanginya dalam versi HD penuh tanpa sensor. Jingxing saat ini baru mengakui bahwa karena dia takut dia dalam bahaya, dia tidak berani mengungkapkan identitas aslinya, tetapi mulai sekarang dia akan hidup jujur, mencintai dengan tulus, dan tidak berbohong. Konferensi pers peluncuran produk madu berlangsung lebih megah daripada pesta ulang tahun Raja Dubai. Xia sangat sibuk karena ayahnya ingin pensiun dan menyerahkan Huashi kepadanya. Jingxing melihatnya dan menyarankan bahwa karena mereka sudah menjadi suami istri yang sah, mereka harus segera memiliki anak gemuk untuk menyenangkan kakeknya. Kemudian dia mengajaknya kencan ke taman, tempat dia telah menyiapkan kejutan yang lebih manis dari gula foto dirinya, diam-diam memakan daging panggang dari mulutnya. Ada juga bunga dandelion yang tidak bisa ditiup, topeng, dan kotak misterius. Xia canggung tidak bisa membuka kotak itu. Jingxing melangkah maju dan memberinya kunci untuk membuka masa depan, sebuah cincin berlian yang berkilauan seperti bintang, disertai dengan pengakuan cinta yang sangat menyentuh hati. Dia bercerita tentang ketakutannya kehilangan dirinya saat ada di luar negeri, kebahagiaannya melihatnya masih menunggunya, dan keinginannya untuk hidup bersamanya selamanya. Cincin ini mewakili satu-satunya cinta yang miliknya. Xia terharu dan mengangguk setuju untuk menikah dengannya lagi. Jingxing menangis terseduh-seduh dan mencium tangan yang ingin digenggamnya seumur hidup. Setelah melewati begitu banyak badai, Jingxing telah melewati hidup dan mati untuk kembali hanya untuk menikahi Xia untuk kedua kalinya, kali ini selamanya. Semoga mereka bersama sampai tua dan bahagia sampai kehidupan berikutnya.